Assalamualaikum, sahabat-sahabat saya. Mau apa ya? Biar aja pak, biar aja. Gak usah dipotong. Mama udah apa ya? Lagi blank guys, belum dapat inspiration, ya kan? Jadi saya itu mau berkata-kata sedikit guys ya. Tema kali ini adalah benahi dirimu, perbaiki kehidupanmu. Jadi kalau kita memperbaiki hidup kita itu dalam arti begini guys. Saya sering eksperimen ya. Kalau manusia itu atau saya ya, itu kalau saya hitung-hitungan ya, saya dari lahir sampai umur saya saat ini pasti banyak keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya. Nah, kalau banyak keburukannya, kira-kira masuk surga nggak guys? Gitu. Nah, saya bertanya ke teman-teman juga ya. Kita bicara jujur aja guys. Kalau hidup kita banyak keburukannya, pasti banyak keburukannya guys. Ya, setiap manusia hidup di dunia ini pasti banyak keburukan dibandingkan kebaikan, itu pasti, ya kan? Karena saya nggak munafik ya, saya pun berpikir seperti itu. Nah, kalau saya mati besok atau teman-teman mati besok, surga apa neraka ya? Makanya saya buat tema dengan judul atau dengan tema perbaiki sisa hidupmu, gitu guys. Ya, kenapa saya bilang harus perbaiki sisa hidupmu? Karena hidup itu misteri. Ya, kita tidak tahu kapan akan datangnya badai atau kapan akan datangnya kematian, gitu guys. Jadi teman-teman itu kalau ada teman yang mati atau ada sahabat yang mati, pasti mengucapkan semoga husnul khotimah. Nah, saya nggak mau bahasa-bahasa itu hanya sebagai motivasi aja, saya nggak mau. Jadi semasa kita masih hidup saat ini harus berbuat kebaikan, gitu guys. Kenapa saya mengatakan harus berbuat kebaikan? Kenapa? Karena saya bilang tadi, kita dari lahir sampai umur saat ini pasti banyak keburukannya. Tidak mungkin kebaikannya di atas, tidak mungkin. Pasti keburukannya di atas, kebaikannya di bawah. Karena dari dosa keturunannya, dari Adam dan Hawa itu udah dosa. Terus dosa perbuatan kita selama dari lahir sampai kita masuk sekolah, sampai university, sampai kita bekerja, sampai saat ini atau sampai pensiun, sampai saat ini pasti banyak keburukannya. Amarah kita masih ada. Ya, ada perkataan-perkataan kita yang menyakiti orang pasti ada. Ya, sekecil apapun tuh pasti ada. Jadi keburukan pasti di atas. Nah, iblis pada diri kita itu pasti ada. Tidak mungkin malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala stay di dalam tubuh kamu. Tidak mungkin ya. Karena iblis pasti stay dalam tubuh kita ya. Tubuh kita itu ada iblisnya. Pasti stay. Ya, sehingga kita ada sifat-sifat amarah, ada sifat-sifat jahat. Ya, saya kasih contoh. Seandainya teman-teman dikasih statement yang tidak enak dengar di kuping, sedikit banyaknya pasti ada perasaan emosional, pasti ada perasaan egois ya pada diri sendiri, atau merasa diri kita paling pintar
paling cerdas di antara teman-teman yang lain. Itu udah sifat iblis. Artinya dalam tubuh kita masih ada iblisnya, masih ada sifat kejahatannya. Bagaimana caranya supaya sifat iblis itu tidak ada pada diri kamu? Itu kayaknya impossible juga, guys. Tidak mungkin. Jadi saya bilang tadi ya, manusia pasti ada sifat jahatnya. Nah, bagaikan begini ya, guys. Lampu itu bisa menyala, pasti ada positif, ada negatif, sehingga lampu itu menjadi hidup, gitu guys, ya kan? Jadi kalau iblis dipenjarakan, ya mungkin kehidupan di dunia ini orang malas, dia tidak mau bekerja, dia tidak mau berusaha untuk berbuat kebaikan, gitu guys. Makanya Allah SWT membiarkan iblis menguasai dunia dan dikasih hak penuh, hak veto, hak penuh tuh iblis untuk menggoda manusia, ya kan? Selalu masuk dalam tubuh manusia, selalu mempengaruhi manusia, selalu takut dengan kemiskinan, ya, sehingga teman-teman mencari uang atau mencari rezeki dengan segala cara, gitu guys, karena masih ada iblisnya. Nah, lebih baik kurangi, ya, bukan iblisnya, sifat iblis, karakter iblis yang ada dalam tubuh kamu, kau kurangi, gitu guys. Kau masukkan firman Allah SWT, ya, sehingga emosional kamu, amarah kamu, egois kamu berkurang. Kalau 100% hilang sifat iblisnya, kayaknya impossible, gitu guys. Tidak mungkin lah, ya kan, siapapun orangnya tidak mungkin kayak angel-angel, kayak malaikat-malaikat, tidak mungkin. Makanya Allah sengaja biarkan manusia itu ada sifat buruknya, ada sifat baiknya. Jadi kita mulai saat ini ya guys ya, berbuat kebaikan. Hanya bisa kamu masuk surga, ya, kamu berbuat kebaikan pada orang banyak, pada orang lain. Kalau bahasa agamanya, menjadi berkah untuk orang lain, gitu guys. Kalau hidup kamu tidak menjadi berkah untuk orang lain, waduh, yang dosa kamu itu banyak, kebaikan kamu di bawah, nggak seimbang guys. Seimbang aja nggak mungkin. Jadi kalau teman-teman itu mau hidup yang abadi gini, maksudnya kalau kamu udah mati, ya, atau saya udah mati, itu pasti akan dapat hidup yang abadi. Yang dibilang kenapa ridho Allah itu terjadi pada diri saya dan diri teman-teman semua, ya. Ridho Allah akan diberikan kepada teman-teman karena teman-teman hidupnya selalu menjadi berkah untuk banyak orang. Ada bahasa bijaknya yang sangat paten, ya, sangat manfaat sekali. Berbuat kebaikan kepada banyak orang, aku ulangi kembali, berbuat kebaikan ke banyak orang sama dengan berbuat kebaikan pada dirimu sendiri, gitu guys. Jadi kalau teman-teman hidupnya selalu berbuat kebaikan ke banyak orang atau menjadi berkah ke banyak orang, sama saja membuat dirimu berbuat kebaikan pada dirimu sendiri. Aku ulangi kembali guys, berbuat kebaikan ke banyak orang sama saja kamu berbuat kebaikan pada dirimu sendiri. Itu hanya jawabannya, itu aja guys. Kalau dibilang manusia itu bersih dari dosa-dosa, hilang dosa-dosanya, tidak mungkin, ya. Pasti dosanya di atas, kebaikannya di bawah, ya kan. Nah, jawabannya supaya kebaikannya di atas, yang dibilang ridho dari Allah SWT, berbuat kebaikan ke banyak orang, ya, ke semua umat manusia di dunia ini, ya, sama dengan kamu berbuat kebaikan pada dirimu sendiri, atau bisa menghapus dosa-dosa kamu, ya. Dosa-dosa kamu akan berkurang, ya, kebaikannya di atas. Karena kamu berbuat kebaikan pada orang banyak sama dengan kamu menghapus dosa-dosa diri kamu, itu guys. Jadi kalau teman-teman berbuat kebaikan ke banyak orang, sama dengan menghapus dosa-dosa kamu, sedikit demi sedikit akan berkurang. Setiap hari berbuat kebaikan,
menolong orang lain. Yang nggak makan pun lu bantulah, ya kan? Kalau lu punya duit berapa aja lu bantu aja lah, ikhlas aja, ya kan? Jangan bilang nanti orang itu besok minta lagi. Oh jangan besok nelpon lagi, bang gua nggak makan lagi bang, ngasih. Lalu akan orang ini kayaknya dikasih hati minta jantung. Jangan buang karakter kayak gitu, ya buang karakter. Karena kamu hidup, kamu kaya, kamu punya uang, itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan egois, jangan pengen masuk surga sendirian gitu guys. Allah nggak suka tuh kalau kamu egois pengen masuk surga sendirian. Ajak teman-teman lo yang nggak ngerti ilmu agama, yang nggak ngerti ilmu pengetahuan tentang religius, nggak ngerti, diajak, diberitahu. Kalau kau ucapan kau nggak didengar, doain mereka supaya mereka bertobat. Jadi rumus untuk mengurangi dosa-dosa kamu dan kebaikan kamu di atas, keburukannya di bawah, ya, di atas di kebaikan, keburukannya di bawah adalah kamu berbuat kebaikan ke banyak orang, sama dengan kau menghapus dosa-dosa kamu sehingga dosa-dosa kamu berkurang. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye, see you.